Kak Ros marah karena mainannya dirusak Upin Ipin. Kemudian mereka ditampar Kak Ros. Lalu datanglah si Opa yang nyoba ngebelain karena mereka masih kecil. Upin Ipin dilempar keluar dan ternyata sama Opa mereka disuruh cari uang buat ganti mainannya Kak Ros. Dan gak boleh pulang sebelum mainannya diganti. Upin Ipin mencoba minta tolong ke Ehsan dan Fizi, tapi mereka nggak peduli. Fizi malah meninggalkan mereka, tapi tiba-tiba Fizi jatuh lalu diberi uang oleh orang yang menolongnya. Ipin yang melihat pun punya rencana mereka pura-pura jatuh dari atas pohon biar dikasih uang. Tapi si Atok malah suuzon, dikirain mereka nyuri rambutan guys. Alhasil Upin Ipin dipukulin Atok guys. Ketika pulang sekolah, cewek ini disambut maling. Semua anggota keluarganya disekap. Cewek ini kaget dan teriak, tangannya diikat sama maling ini. Wanita ini kuat, dia berhasil melepas talinya lalu membebaskan ibunya. Si maling kelaparan, pas buka kulkas, isinya malah kosong. Akhirnya dibuatin minuman sama wanita ini. Lalu mereka ngobrol bersama. Kemudian maling ini diajak karaokean. Bukannya mau nyuri, tapi malah asik bernyanyi guys. Karena suaranya nggak enak, maling ini diketawain. Dan ternyata mental maling ini lemah loh. Dan alhasil dia putus asa dan menyerah, nggak jadi nyuri guys. Pria ini dirayain ulang tahun oleh temennya. Mereka semua sangat menikmati pesta itu. Tapi semakin malam, pria ini kehilangan daya sedikit demi sedikit. Pria ini memakai obat tetes mata berkali-kali agar tubuhnya fit kembali. Pestanya terus berlangsung hingga tengah malam, tapi obat pria ini udah habis. Karena nggak kuat, pria ini keluar dari rumahnya mencari pengisian daya di tempat umum. Antriannya sangat panjang, tiba-tiba muncul bayangan teman wanitanya. Pria ini mengejar bayangan itu hingga berada di suatu tempat pengisian daya. Dia segera mengisinya. Kemudian muncullah pria jahat yang mencongkel tombol hijau di kepala pria ini. Dia mengejarnya tapi pria jahat itu sudah hilang. Keesokan harinya plester jidatnya dibuka. Saat melihat sisi sebelahnya ternyata tombol hijau itu muncul lagi guys. Pria ini dikira vampir, jadi ceritanya dia mencet tombol rumah ini. Pemiliknya lalu keluar, pria ini mau masuk tapi nggak dibolehin karena takut dia itu vampir. Disuruh nunjukin giginya, ternyata benar giginya seperti vampir. Pria ini bela-belain pakai kumis, tetap nggak boleh masuk. Lalu dia ngelempar bola ke dalam supaya boleh ngambil sendiri, ternyata masih nggak boleh guys. Pria ini lalu pergi dan kembali lagi pakai kardus. Pemilik rumah tahu kalau itu adalah pria tadi. Akhirnya dia keluar dan berdebat dengan pemilik rumah. Setelah beberapa jam akhirnya dibolehin masuk dan mereka malah ngopi bareng guys. Bapak ini nyetir sambil main HP, dia nggak sadar kalau di depannya ada kura-kura. Bapak ini berusaha menghindar tapi truknya malah oleng dan nerobos pagar jembatan ini. Bukan hanya itu, truknya sampai mau jatuh ke laut. Untung saja ada pria ini yang nelpon pasukan patrol. Para pasukan itu segera menolong bapak ini. Anjing ini ditugaskan untuk ngangkat si bapak. Awal-awal bapaknya nggak mau karena truknya udah mau jatuh. Akhirnya si bapak mau dan berhasil sampai ke atas. Tapi kasihan banget minyak yang dibawa bapak ini tumpah berserakan di jalanan. Sementara si kura-kura diantarkan menuju keluarganya oleh pasukan patrol nih guys. Asal-usul terjadinya hujan, jadi ceritanya bocil ini main awan. Sama ibunya nggak dibolehin karena pada akhirnya akan turun hujan lalu awannya akan hilang. Pas ibunya turun ke bumi, bocil ini gemas sekali ngelihat awan-awan itu. Dilepasinlah semua awan-awannya. Bocil ini bahagia karena bisa bermain dengan awan. Gak lama kemudian awan yang satu dengan yang lain malah bertengkar dan menjadi satu menyerang bocil ini. Alhasil keadaan langit berubah menjadi mendung. Si ibu yang mengetahuinya segera menuju ke langit dan menyelamatkan anaknya. Karena awan-awan itu sudah dilepas, akhirnya mereka harus turun hujan dan menghilang. Bocil ini sedih karena nggak ada lagi teman bermain. Tapi si ibu nunjukin ke bumi bahwa banyak tumbuhan yang muncul. Dan dari air daun itulah nanti jadilah awan baru guys. Ketika perahu terkapar di tengah laut sampai malam hari, dari dalam lautan ada seekor duyung cantik yang mau narik perhatian para pria ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu yuk, aku doain semoga kelak masuk surga, ketika amin di kolom komen ya. Perahunya mulai jalan lagi, tapi si duyung berada di pinggir perahu, dan dia malah terkena buangan sampah. Si duyung marah, dia terbang ke atas dengan pose gaya kecantikan. Tapi kena tabrak burung ini. Duyung ini nggak nyerah, dia naik ke atas perahu dan caper lagi. Tapi dua pria ini malah nggak ngehirauin si duyung. Mereka tahu kalau si duyung punya kekuatan. Si duyung dipukul lalu ditangkap.
Saat siuman, duyung ini terperangkap di dalam akuarium, dan ternyata dia dimanfaatin oleh dua pria ini karena kekuatannya bisa membangkitkan cahaya listrik, guys. Pria ini mencukur jenggotnya dengan alat ini, tapi alatnya tiba-tiba rusak. Kemudian dia ngebayangin kalau pakai pisau nanti mukanya maluka. Akhirnya nggak jadi. Subscribe dulu yuk, aku doain semoga kalian masuk surga, ketik amin di kolom komen ya. Pria ini nyoba install aplikasi cukur jenggot di HP. Pas dipakai, nyukur jenggotnya tetap nggak kepotong. Emang ada-ada saja pria ini. Dia kesal lalu membuka buku sejarah yang isinya tokoh-tokoh dunia. Dia berharap dapat inspirasi dari buku itu. Setelah itu, pria ini berpikir keras dan anehnya jenggot dia tiba-tiba hilang dan bersih, guys.